Oke, teman-teman, salam literasi untuk kita semua. Kali ini saya ingin membahas tentang filsafat Hannah Arendt. Iya, Bang? Boleh. Nah, Hannah Arendt itu adalah Tokoh tuh. filsuf perempuan, ya kan? Ya. Filsuf perempuan yang sangat terkenal. Eranya siapa temennya itu ya? Si Hannah Arendt itu adalah warga Yahudi, Jerman. Ya, tapi keturunan Yahudi. Ya. Keturunan Yahudi. Beliau itu adalah muridnya Martin Heidegger. Oh iya, Heidegger. Heidegger. Ya, Martin Heidegger. Nah, ke ininya pemikiran Hannah Arendt itu yang lebih terkenal itu banalitas kekerasan. Kemudian ada Banality of Evil. Kemudian membahas tentang utilitarianisme, ya, Bang. Ya. Terus totalitas dan Totalitarianisme. Ya. Nah, kali ini Bang Daris akan memberikan pengantar tentang pemikiran Hannah Arendt. Seperti apa sih, Bang, pemikiran Hannah Arendt itu, Bang? Sebenarnya kalau selamat ini dong, disapa dulu dong itu. ya, para calon intelektual Indonesia yang berbahagia. Ya, sebenarnya tadi kalau saya disuruh ngasih pengantar sih sebenarnya nggak layak ya. Artinya saya bukan pengkaji filsafat modern era-era yang terbaru ini. Tapi penikmat. Tapi ya adalah saya sedikit terpesona ya dengan pemikiran beliau ini, Hannah Arendt ini. Terutama pendapatnya tentang kekerasan ya, violence ini kan kalau mungkin di kita paling populer itu KDRT ya. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu kan, kata kekerasan di situ itu kan kalau dimasukkan ke ranah filsafat dia itu ketemunya pasti dengan yang namanya Hannah Arendt ini. Violence dalam pengertian yang sangat ontologis ya. Jadi satu yang buat saya agak terkesima ketika awal membaca pendapat dia, bahwa dia bilang kekerasan itu sebenarnya koderatif. Jadi ketika kita mulai melakukan sesuatu kepada alam pun itu sudah kekerasan sebenarnya. Contoh yang paling sederhana aja, sampai mau tanam pohon itu kan sebenarnya konstruktif. Tapi coba, bisa nggak sampai nanam pohon tanpa melukai bumi? Sampai pasti ambil cangkul, sampai gali itu bumi. Itu sudah, kalau hakiki kekerasan itu sudah sebuah kekerasan sebenarnya. Jadi kekerasan itu tidak terhindarkan. Tapi kemudian kan dia karena ahli filsafat, dia tidak berhenti di situ toh. Akhirnya dia bilang, tetapi ada batas di mana kekerasan itu bisa diterima, di mana kekerasan itu tidak bisa diterima. Batasnya di mana? Ya tadi yang dia bilang, banality of evil. Ketika kekerasan itu dilakukan tanpa ada sedikit pun kepekaan, menjadi sebuah banalitas. Banalitas ini kan kayak apa ya? Kedangkalan. Iya, berpikir. Ada bahasa yang lebih ini lagi nih. Kayak orang kebas gitu loh ya. Mati rasa. Jangan sampai kita mati rasa terhadap kekerasan. Nah, itu sebenarnya yang pesan. Artinya kita harus sensitif dong dengan ini. Oh iya. Terjadinya ini kekerasan itu kita harus punya sensitivitas. Itu yang dia temukan ketika membahas dua rezim totaliter. Satu Stalin di Uni Soviet, yang kedua Hitler. Dia kajian tentang totalitarisme yang tadi kita sebut itu, dia dua objek. Satu Stalin, yang kedua Hitler. Yang kedua-duanya dia temukan sama.
bahwa mereka menganggap kekerasan itu menjadi suatu kewajaran. Bahkan tadi bukan sekedar kewajaran, akhirnya menjadi suatu kebebalan, kematirasaan. Bahwa orang bisa melakukan suatu tindak kekerasan tanpa sedikit pun dia tersentuh hati nuraninya. Wah, itu sudah melampaui istilah bagi Hannah Arendt itu sudah melampaui sesuatu yang manusiawi, bahkan bagi si pelaku. Dia kehilangan kemanusiaannya dengan itu. Wah, itu gimana aku nggak terpesona ya ketika ketemu ya. Kekerasan itu tidak terhindarkan, dia kodrat, tapi ada batasnya di mana? Nah, dia bisa memastikan batas itu secara filsafat. Artinya kalau kita sibuk dengan detail-detail kekerasan, barangkali kita akan tersesat bahwa ada perang yang kita anggap perang itu adil, ada yang perang itu kita anggap penjahat perang umpamanya. Itu sebenarnya masih belum mendasar. Bisa secara praktis ya, bahwa ada di Den Haag sono pengadilan internasional tentang penjahat perang. Oke, that's good gitu kan. Tapi pada hakikinya kan sebenarnya bukan itu. Apakah umat manusia ini sudah mati rasa terhadap kekerasan, atau dia masih punya kepekaan? Sebenarnya hanya itu dulu yang kita harus letakkan tentang kekerasan itu, violence, kan gitu. Nah, baru nanti kita merembet ke hal-hal yang lebih spesifik ya, lebih konkret. Pokoknya tadi termasuk kekerasan dalam rumah tangga tadi kan gitu. Karena kan begitu peristiwa kekerasan yang konkret ya, itu kan faktor penyebab itu bisa macam-macam tuh satu. Yang kedua, antara pelaku dan korban itu kadang-kadang tidak mudah juga untuk memisahkannya. Terutama ketika dia punya kedekatan kan gitu. Tapi itu sebenarnya bukan urusan detailnya filsafat, tapi itu nanti kayak kalau di victimologi namanya, ilmu tentang korban. Itu lawannya dari kriminologi. Kalau kriminologi tentang pelakunya, akhirnya orang kan ngembangi ilmu baru ya, walaupun itu belum populer di Indonesia, namanya victimologi, ilmu tentang korban. Jadi udah jadi ilmu sendiri. Kalau kriminologi itu kan ilmu tentang pelaku, kan gitu. Nah, akhirnya dikembangkan pasangannya namanya victimologi. Nah, kajiannya nanti sudah bukan filsafat, dia masuk ke detail teknis seperti tadi. Bagaimana membedakan korban dan pelaku, apa relasi korban dan pelaku, bagaimana kontribusi masyarakat terhadap terjadinya kekerasan itu. Kadang-kadang kan ada juga aja orang melakukan kekerasan karena tekanan masyarakat. Nah, itu kan tidak adil juga kalau kita hanya menyalahkan si pelaku tok. Kayak mana ya contoh yang paling gampang? Nah, Sumanto makan daging manusia. Seakan-akan kok tiba-tiba ada suatu kanibalisme di tengah dunia modern. Tapi kita kan nggak bisa buru-buru hanya menuduh si Sumantonya tidak waras kan gitu. Jangan-jangan ada masyarakat kontribusi di situ, memunculkan orang seperti Sumanto. Apa yang terjadi dengan masyarakat Indonesia? Umpamanya kan harus pertanyaan harus sedetail itu. Artinya gini Bang, ya. Tadi kan dikatakan bahwa kekerasan itu dari Kodrat. seperti kodrati artinya kan, Ya. artinya manusia itu sudah Akan selalu ketempelan Ya. yang namanya kekerasan itu Ya, kan. setiap tindakannya akan Setiap selalu tindakan unsur membawa ini kekerasan itu. Nah, kemudian bagaimana manusia itu dapat meminimalisir atau mengkontrol daripada yang disebut kekerasan kan gitu ya Bang ya. Karena secara kodrati manusia itu memang sudah ada bawaan yang namanya kekerasan kan gitu. Nah itu yang tadi yang kajiannya sudah nyaris sudah bukan filsafat ya ketika kita masuk ke kekerasan dalam arti fenomenologis atau empirik ya. Biasanya itu kajiannya sudah harus masuk ke tadi ilmu gabungan antara kriminologi victimologi kayaknya. Artinya kita kan harus mengurai lagi faktor segala macam kan kayak gitu. Nah itu biasanya di apa ya? Aku lupa, ada badan PBB yang membuat definisi tentang itu. Definisi tentang kekerasan itu dia sebenarnya tidak mengacu kepada filosofis tadi, dia mengacu ke empirikalnya tadi. Faktor apa Bang? Misalkan Hannah Arendt mungkin apa namanya akhirnya fokus ke kekerasan itu apakah karena
dinamika sosial masyarakat pada waktu itu ya, terjadi misalkan faktor ada Nazi kan gitu ya. Ya, Nazi itu yang kemudian ini yang mempengaruhi Hannah Arendt untuk melihat sebuah persoalan itu kan gitu. Itu gimana itu ceritanya itu, Bang? Iya, awalnya kan dia tidak bermaksud mengembangkan filsafat kekerasan ya. Iya. Awalnya dia agak-agak, iya karena dia orang Yahudi ya, agak-agak terpukul oleh peristiwa pembantaian Yahudi genocide oleh Hitler itu. Tapi kemudian kenapa dia gabungan juga dengan Stalin? Karena dia ingin menyerang dua kubu sekaligus sebenarnya di situ, Cak. Jadi satu, bahwa kekerasan itu bisa terjadi pada banalitas kekerasan itu bisa terjadi pada ideologi apapun selagi ideologi itu totaliter. Nah, di situ kata kuncinya. Jadi bukan internal ideologinya yang membuat susunan ideologinya yang membuat banalitas kekerasan itu terjadi atau banalitas kejahatan itu terjadi, tapi karena sifat totaliternya. Jadi ketika ideologi apapun, ketika dia menjadi totaliter, dia akan banal terhadap dalamnya kekerasan terhadap korban. Dia akan tega mengorbankan manusia, walaupun itu dilakukan oleh hampir semua rezim ya, termasuk yang rezim dari apalagi zaman purba begitu, perang dan segala macam dengan merampas yang kalah perang dijadikan budak, yang perempuannya diambil, yang anak-anaknya dibunuh segala macam kan itu. Nah, yang bikin kaget Hannah Arendt kan ketika itu terjadi di era yang sudah sedemikian modern, di abad 20. Itu kan Hitler dan Stalin kan terjadi di pertengahan menjelang pertengahan abad 20 sebelum Perang Dunia Kedua, sebelum tahun 45 kan dua-dua rezim ini. Dan dua-duanya punya sifat yang sama, totaliter. Dan bagi Hannah Arendt itu logika itulah dia akhirnya merunut bahwa yang menyebabkan dua ideologi yang kelihatan berbeda, Nazi ini kan nasionalis sih sebenarnya ideologi. Nasionalisme ekstrim, ultranasionalis Jerman kan gitu. Yang ini komunis, Leninisme kan gitu, Marxisme Leninisme. Tapi kok kedua-duanya melahirkan perilaku yang sama? Oh, ternyata adanya jawabannya di ideologinya yang totaliter, yang itu menurunkan perilaku yang namanya banalitas kejahatan. Orang tidak peduli. Kan ada yang mengatakan bahwa pengertian banalitas itu adalah melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, kan gitu. Yang sangat luar biasa ketika kita pahami itu sesuatu kayak misal tadi dicontohkan Sumanto, kan gitu. Ya. Nah, tetapi lingkungan itu juga membentuk, kan gitu, ikut membentuk, yang itu melakukan sesuatu yang luar biasa oleh lingkungan itu dianggap biasa saja, itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah banalitas. Misalkan contoh rumahnya Bang Daris di depan terminal, yang dimana terminal itu sering kali terjadi ada tawuran, orang dibacok di situ atau ini. Tapi ketika Bang Daris karena keseringan melihat itu, akhirnya saya biasa, paling ini sama ini, paling kelompok ini sama ini, inilah. Sementara saya yang tidak pernah melihat itu, ya Allah, akan kita melihat terkejut karena gitu. Kita membayangkan seandainya diri kita sendiri, kan gitu. Ya, contoh paling dramatis itu kan ketika dulu pernah tahun berapa ya, itu para pencuri atau yang ngambil motor apa sih? Ini curanmor. Curanmor itu ketika ketangkap itu dibakar sak motor-motornya dengan bensin. Itu saya yang sudah lama tinggal di Depok dengan pengaruh Jakarta sudah. Itu dengernya aja, aku nggak pernah lihat sih. Itu dengernya udah miris gitu. Sudah miris. Segitu mengerikan ya ini. Dan tapi bagi pelaku pada waktu itu menurut beberapa orang, psikologi orang itu,
karena akumulasi dari rasa jengkel yang karena mereka berulang-ulang mengalami itu. Dan untuk situasi kota besar pada waktu itu barangkali itu memang mereka anggap satu-satunya cara supaya itu tidak terulang. Tapi itu kan sudah menjadi unsur yang mendekati ke arah banalitas kejahatan tadi. Orang kehilangan rasa pekanya, orang menjadi mati rasa bahwa membunuh si pencopet ini sudah menjadi pembenaran supaya menjadi pelajaran bagi pelaku berikutnya, katanya begitu. Dan itulah yang terjadi, pembenaran seperti itu ya. Hitler juga kan punya pembenaran. Yahudi ini sudah bikin susah kita sebagai bangsa Jerman. Dia tidak mendukung kita untuk menjadi satu. Ini musuh kita yang paling utama ini kita dan itu diolah terus kemudian sampai anak-anak buahnya juga kesalahan yang diolah terus-menerus, akhirnya kemudian kesalahan itu menjadi kebenaran kan ya, gitu. Dan para pelakunya sudah kehilangan kepekaan moral untuk melihat bahwa ini juga manusia. Ya, kalau masalah soal itu terkait masalah soal partai ini juga sama aja. Bisa. Ya kan bisa. Ketika apalagi dengan adanya buzzer ini kan Pak. Ya itu yang kita takutin. Belum lagi itu bukan soal dia sekedar mempengaruhi orang, tapi tadi mengarah kepada pembenaran untuk mendekati, sebenarnya nggak sampai ke unsur banalitas ya, tapi akhirnya membuat orang tidak peka. Ya tapi itu tadi kedangkalan berpikirnya tadi akhirnya ini kan itu. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sampai di sini. Nanti akan kami lanjutkan lagi filsuf atau pemikir-pemikir yang lain. Sudah ada bukunya ya bahasa Indonesia itu lumayan bagus saya terjemahannya itu, buku pemikiran Arendt, lupa judulnya apa ya? Totalitarianisme. Iya, ada berapa jilid tuh. Kalau mau penasaran ini kan obrolan kita cuma pengantar ya. Kalau mau penasaran bisa dicek di situ. Asik tuh, asik. Atau fotokopi. Karena fotokopi. bukunya sudah tidak dicetak lagi. Dan untuk pengantar juga ada bukunya kawan kita sendiri yaitu Rike Diapitaloka. Cukup pengantar paling komprehensif karena itu adalah tesisnya di filsafat. Oke? Ya Mas. Oke ya, teman-teman. Ya, sampai di sini. Salam literasi untuk semua. Indonesia semakin maju.